Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Akram Benu. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya berada di area Salo Mall, atau tepatnya kita berada di Salo Hotel. Dan keberadaan saya di Salo Hotel ini ingin menjumpai bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Bintang tamu kita ini adalah seorang ustaz yang saat ini sudah viral ya. Sudah viral, dan tentunya mungkin ada yang bertanya-tanya siapakah dia. Olehnya itu kepada seluruh pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, ikuti terus perjalanan kita untuk kita masuk ke dalam hotel untuk bertemu dengan ustaz ini. Mari, ayo. Pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah berada di depan kamar dengan nomor 307. Informasi resepsionis yang ada di bawah katanya ustaznya nginap di sini di kamar 307. Kita pastikan dulu apakah ustaz ini memang berada di dalam atau bukan. Siapa tahu lainnya kah? Ini kita mirsani atau siapa? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara makun, Rek. Ya. Ada ustaznya, Bu? Iya, ada. Oh, ada. Cocok nih kamar Anda ustaz. Ayo mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, dan ternyata di kamar 307, alhamdulillah ustaz itu nggak mau. Cuma kita nanti akan tanya-tanya ustaznya. Yang buka pintu yang cewek tadi itu siapa? Ayo. Dan ini dia ustaznya, Ustaz Farid Wajedi Nur Syamsi, atau biasa dikenal dengan Ustaz Farid Milenial ya? Iya, iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Ya, datang di Kota kubur. Sengkang. Selamat datang di Sengkang Ustaz Iya, ya. selamat datang. Bisa kita duduk. Yang penting jangan baring ya. Iya. Ya. Baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya sudah bersama dengan Ustadznya. Bisa Ya. disapa-sapa dulu Ustadz, pemirsa Pas Media. Jadi guys, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya merasakan Kota Sengkang ini kota sutra, kota yang dimana hampir semua produksi kain ternyata ada di sini. Masya Allah. Dan ternyata kalau dibandingkan dengan Kota Makassar, harga kain-kainnya murah di sini. Ya. Nah, dan ternyata bukan cuma itu, orang-orangnya juga ramah. Mita tuh. Pandai tersenyum dan lain sebagainya, pokoknya terhits terkece debur Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi kesannya Ustadz pertama tiba di Sengkang ini apa? Kesan saya pertama tiba di Sengkang itu, saya kira sesuai dengan jalannya. Artinya jalan yang berbuntut-buntut. Oh gitu ya, artinya juga wajib Ustadz. Wajib joget. Ternyata Tapi ya. tidak sama lah, beda. Ternyata di dalam kota ini seperti dia durian. Di luarnya agak buruk, di dalamnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah berada bersama dengan Ustaz Farid Milenial, dan juga kepada seluruh pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kita sampaikan bahwa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Pas Media. Di bawah ini. Dan jangan lupa juga cari channel saya, tonton terus channel saya Farid Milenial Channel di YouTube, Instagram juga Farid Milenial, TikTok Farid Milenial, Facebook Farid Milenial. oh, Ustaz ada TikToknya juga ya? Ada semua. Oh, Ustaz milenial betul ya. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Ustaz untuk santap siang. Iya. Alhamdulillah. Santai yang enak Santap lagi. siang, alhamdulillah. Memang di sini tambah gemuk mau pulang ini. Artinya kita berada di kita Zona harus aman. sejahterakan Ustaz ya. Zona aman. Iya, zona aman. Kan pertama datang di Sengkang Ustaz ya. Iya. Pertama datang di Sengkang. Maka dari itu seluruh masyarakat Kota Sengkang, alhamdulillah kita kedatangan Ustaz Farid Wajedi, atau yang lebih disapa dengan Farid Milenial. Kedatangan Ustaz di Kota Sengkang ini untuk menghadiri acara peringatan Isra Miraj Ustaz ya. Iya. Di dua lokasi, yang pertama di daerah Bulu Pak Bulu sudah kemarin malam, Sirajul dan Mu'minin. insya Allah nanti malam di Masjid Ar-Raub Sempangi, Kecamatan Tenasitolo. Dan olehnya itu para pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, jangan ikuti terus video kita, dan kita saksikan iklan yang mau lewat dulu ini. Oke, pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, sebelum kita ini Ustadz ya, berangkat dulu untuk santap siang, Ya. kita ingin bincang-bincang dulu sama Ustadznya nih. Uh-uh. Kemarin kan Ustadz sempat viral ya,
Iya. Itu yang mengatakan, adakah? 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 Itu kira-kira awal mulanya itu seperti apa, Ustadz? Kalau saya ulangi bahasanya itu saya cuma begini. Awal mulanya itu teman-teman itu ada sebagian yang bermain, ada juga sebagian yang tidak. Main Yang belum game tahu. itu ya? Ya. Iya. Terus ini kayak ada yang curhat di grup, Ustadz, kita ini penceramah, tolong ceramah itu orang yang seke. Ya, ya. Bahwa orang seke itu akan ditanya-tanya di dalam kubur. Ya, betul. Nah, jadi terbentuklah dari situ saya mencari tahu, saya buka YouTube, saya cari tahu apa-apa sih ini karakter-karakter daripada permainan domino High Island ini. Ya. Akhirnya saya temukan dan saya susun bahasanya, bahwasanya bergembiralah kalian yang rajin bersedekah. Ya. Karena di dalam kubur nanti malaikat akan bertanya berapa banyak sedekahmu. Bukan mengatakan berapa kali kau skater atau berapa kali kau big win, mega win atau super win. Tapi malaikat akan bertanya berapa banyak sedekahmu. Oke guys, makanya rajin ke sedekah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Adakah? Adakah? Kemudian itu juga yang kedua, Ustadz, itu yang bagi-bagi dong. Oh iya, karena saking banyaknya masuk DM sampai di Instagram ya. Ya, betul. Dia mengatakan bahwa Ustadz ini membiarkan orang bermain seperti itu, bahwa padahal itu adalah permainan yang haram. Judi ya. Di dalam konsep yang saya sudah pelajari bahwa segala permainan boleh, asalkan tidak dicampuri dengan perbuatan haram seperti judi. Iya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Itu sudah jelas ayatnya ya. Betul. Bahwa perbuatan khamar dan judi adalah dosa yang sangat besar. Diharamkan dalam agama. Iya. Domino itu sama dengan bola. Iya. Sama dengan main lomba lari, lomba renang dan lain sebagainya. Tapi apakah itu sudah identik dengan judi? Belum tentu. Iya. Itu dikatakan judi ketika ada taruhan di dalamnya. Betul. Taruhan. Makanya kalau ada taruhan lantas yang dimaksud taruhan ini apa? Sedangkan di dalam itu kan ada sedekah. Itu yang bahaya kalau kita sudah dapat jackpot berkali-kali di Dofudo Chai, dapat di Papapa, dapat di Five Dragon, dapat di Panda, lalu kita jual 1B 65.000, itulah hasilnya judi. Makanya kalau kau menang bagi-bagi dong. Adakah? Adakah? tapi kalau skill sudah tidak ada Pak Jai. Kalau di Suanggara. Makanya artinya silahkan bermain, tapi kalau kita sudah merasa bahwa hanya menghabiskan waktu ya berhentilah. Iya, betul sekali. Dan ini yang membuat Ustaz menjadi viral ya. Iya. Semua anak-anak rata-rata itu yang menjadikan story baik di Instagram, baik di WA, baik di Facebook, itu video Ustaz semuanya dijadikan story. Dan pertanyaan saya, Ustaz, kira-kira ini bukan yang viralnya kan yang Ustaz untuk berada di Sengkang? Wallahualam. Karena seperti kemarin itu saya berangkat dari Maros ke Jeneponto, ternyata orang undang saya gara-gara itu. Gara-gara ada kah? Ya ada kah yang pertama. Makanya dia harus memberikan penjelasan, klarifikasi kepada umat, kepada seluruh anak muda. Saya sampaikan begitu, bagaimana saya bisa mendekati para anak muda saat ini. Karena anak muda saat ini mereka tergila-gila main seperti itu sampai habis-habisan. Nah, cara saya mendekati dengan cara menggunakan pakaiannya, menggunakan kebiasaannya. Lalu saya akan berubah konsep mereka sedikit demi sedikit, step by step, sifrun wa sifran. Karena cara Rasulullah mengubah daripada kaum Quraisy itu dengan cara sedikit demi sedikit. Iya. Tidak dengan secara langsung sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Seperti dilarangnya minum khamar, bermain judi. Minum khamar contohnya, awalnya kan dilarang dengan cara bahwasanya la taqrabus sholata wa antum syukara. Ya, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan tidak sadar ya, atau mabuk. Ada situ awalnya. Yang kedua, bahwa khamar dan judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga baru dilarang dengan mengatakan kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnas. Bahwa itu dosa yang sangat besar. Iya. Baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, berikut tadi ini kita sudah mendengarkan bersama penjelasan dari Ustadz
tentang yang sempat viral kemarin, adakah? Atau bagaimana? Bahkan di dalam mall ini Ustadz ya, kemarin kan Ustadz sempat bilang katanya anak-anak yang penjual di situ sempat menatap Ustadz. Ya, datang menatap karena sudah pernah lihat atau tidak asing lagi ini orang atau bagaimana, atau ditatap karena masih ada barang belum saya bayar. Yang jelasnya pas saya buka kacamata seperti ini langsung bilang, adakah? Langsung dia kaget. Dan dia mengatakan, seolah-olah mengatakan dalam dirinya, ini Ustaz skater kayaknya ini. Iya, baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, berikut tadi hasil perbincangan kita sedikit saja. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan yang lebih seru tentunya Ustadz ya. Iya. Baik di perjalanan dalam dunia dakwah dan suka dukanya selama menjadi pendakwah selama ini. Iya. Sukanya apa, dukanya apa, dan apa motivasinya ke depan untuk anak-anak kita yang saat sekarang ini, yang era milenial Iya, sekarang, era Ustadz, ya, milenial betul sekarang. sekali. Bagaimana cara mengajarkan? Bagaimana cara mengajarkan dan bagaimana cara mengajak dia untuk masuk ke masjid Ustadz ya. Iya. Itu yang paling Pokoknya utama, yang paling penting jangan lupa like, share, and subscribe Fast Media, paling terhits terkece debur Indonesia. Masya Allah, dan tentunya juga jangan lupa like, komen, dan share, subscribe YouTube Farid Milenial. Oke, olehnya itu pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perjalanan kita akan menuju ke ini Ustadz ya, untuk santap siang bersama dengan Ustadz. Dan olehnya itu kepada pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, ikuti terus video kita dan kita saksikan dulu iklan yang mau lewat. Baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, saat sekarang ini kita sudah berada di rumah makan Jetpur bersama dengan Ustadz Farid Milenial, dan kita juga bersama dengan Alena Pungeji Raup, sponsor pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pungeji. Mungkin Ustadz pertama kali ke sini ya? Iya, pertama kali. Iya. Ini kayak jet tempur ya? Jetpur, jet tempur. Ini ada mitosnya Ustadz. Iya, mitosnya. Kan di luar sini kan ada pesawatnya. Katanya kalau tengah malam itu Pungeji naselun ronan dari pesawat. Iya. Pergi cari penumpang. Oh. Jam 5 subuh baru balik. Apa pesan kesan Ustadz berada di sini? Sangat luar biasa. Ternyata Bapak Pengaji Raup ini luar biasa, meskipun usaha kecil 3 kilo saja bisa membuat sebuah peradaban dan ingin merubah satu kampung menjadi kampung yang madani, kampung yang penuh dengan penghafal Al-Quran. Bahkan saya dengar beliau punya anak yang sudah keluaran dari Spidi dan hatam Quran 30 juz, Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah dalam sabdanya bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kemudian nanti. Yang kita lihat dan kita dengarkan bahwasanya 30 juz akan menjanjikan orang tuanya masuk ke dalam surga. Amin. Subhanallah. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus di mana di bawahnya mengalir air-air yang sebening dengan air susu. Dan setiap ditimba itu akan menjadi sebuah ladang pahala, setiap bacaan akan menjadi sebuah ladang pahala. Meskipun kita meninggalkan dunia ini akan selalu menjadi ladang pahala. Dan itu adalah pahala yang terus mengalir, setiap saat dibacanya akan mengalir. Dan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah bahwasanya umatku yang terbaik di antara kalian adalah umatku yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan inilah proses yang harus kita bangun di daerah kita yang tercinta ini, Pengaji. Jangan takut dan jangan ragu. Bagaimana metode yang kita ajarkan, berjalanlah. Saya dengar, saya ingat Bob Sadino mengatakan bahwasanya berani melakukan, berani melaksanakan. Intinya adalah action. 1 ide, 1000 action itu lebih baik daripada 1000 ide, 1 action itu yang lebih parah. Pokoknya lakukan saja. Kita doakannya Pungaji semoga diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Amin amin, dan tentunya semua aktivitas Ustadz diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. 3 kilo menjadi berkilo-kilo insyaallah. Bukan main dari pengusaha 3 kilo gas LPG yang selalu berkomitmen penuh. Tapi memang terkenal lah yang namanya orang Wajo, orang Sengkang itu. Pedagang tangguh. Pokoknya kalau kita dengar Selaun Sepen pejantan tangguh, memang ini Wajo pedagang tangguh. Ya baik Ustadz, untuk mengkusengkan waktu kita langsung santap saja. Rising up like the phoenixes, I'm tired of pushed to the ground.
dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Akram Benu, dan di samping kiri saya sudah hadir bersama dengan kita, dia adalah Justin Bieber. Masya Allah, dari belakang. Farid Milenial. Ya. Farid Milenial. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Ustaz bincang-bincang santai kita, ditemani dengan secangkir kopi. Iya. Kopi untuk saya dan tentunya kopi juga untuk Ustaz. Tadi kan kita sudah ini ya bicara dari awal, Iya. kedatangan Ustaz di Sengkang, kemudian dilanjutkan dengan santap siang, Iya. memakan jetpur, Masya Allah. Masya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih Ustaz ya kepada Iya. Alena Pumeji Raub Betul. atas traktirannya siang tadi. Insya Allah semoga dipanjangkan umurnya, dilapangkan Amin. rezekinya. Kita ditraktir lagi nanti. Amin, amin, amin. Ya Dan Allah. juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada bahwa acara bincang-bincang ini kita disponsori oleh PT Nur Abika, Nur Abika. Biro Perjalanan Tour and Travel, dan PT Masya Pas Allah. Travel. Masya Allah. Kita Semoga doakan ya. terbuka lagi rezeki. Amin. Insya Allah. Dan Tambah kita banyak bisa. rezekinya. Amin. Allah memudahkan langkahnya dan semua urusannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Iya, baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, kita akan berbincang dengan Ustadznya, dan sebelumnya itu kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa kembali Ustadz, pemirsa Pas Media dimanapun Anda dimanapun berada. Pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, saat ini saya merasa sangat-sangat luar biasa. Dijamu dengan sangat luar biasa, bagaikan raja dan ratu. Dijamu di daerah, di kota Sengkang ini, di kota Wajo, di Kabupaten Wajo, di kota Sutra, subhanallah. Kami sangat banyak berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, para sahabat, terutama kepada Pas Media dan juga Nur Abika, dan juga kepada keluarga-keluarga yang hadir di sini, termasuk dari keluarga besar Masjid Sirajul Mukminin, Yang kemarin dan, ya kemarin yang tadi yang mentraktir kita, dan sebentar malam kita berada di masjidnya, Masjid Ar-Rauf, yaitu Bapak Pengaji Rauf. Iya. Semoga senantiasa 3 kilonya berkembang. Amin. Mudah-mudahan semua disehatkan walafiat, semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diangkat penyakit-penyakit, wabah semua diangkat, fitnah diangkat. Karena yang paling berbahaya di antara itu adalah fitnah. Betul sekali. Ada fitnah. Makanya itu al-fitnah asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah lebih kejam daripada Katal-katal. kata-kata itu maksudnya sini ada pembunuhan Ustaz. Iya. Betul sekali. Baik Ustadz, kita ini langsung saja. Ustadz kan dikenal sebagai pendakwa ya, bisa Iya. dikatakan sebagai pendakwa milenial. Nah, kira-kira Ustadz awal mula belajar dakwahnya itu di mana? Oh, awal mula. Iya, awal mulanya. Apakah otodidak atau belajar dengan orang tua, Iya. atau mungkin memang sudah masih di dalam kandungan sudah pintar berdakwah? Memang orang tua si pendakwah. Pendakwah. Bapak saya Ustaz Nur Syamsi. Iya. Saat ini diberikan predikat oleh umat menjadi kiai. Iya. Kiai Haji Nur Syamsi Andi Pawoi SHMA. Beliau pimpinan pondok pesantren Ulumul Quran Dede Hasanuddin di Maros. Iya. Jadi pada saat di masa kecil dulu, waktu saya tinggal di Pulau Limandar, dulu namanya Polmas, Sulawesi Selatan. Sekarang berubah menjadi Polman. Polman, Sulawesi Barat. Jadi awal mulanya itu bapak saya ketemu di sana. Jadi bapak saya itu orang Sulawesi, mama saya orang Barat. Jadi Sulawesi Barat ya. Oh ya. Jadi awalnya ada pesantren yang mini itu di rumah beliau, rumah tempat saya lahir, itu rumah mertuanya beliau. Di Polmas Ustaz. Rumah kakek. Jadi waktu itu menampung beberapa santri dari daerah seperti Malaysia, Brunei, di luar negara kan ada Kalimantan, Makassar, Pinrang, Parepare. Dari beberapa daerah termasuk Papua, Sorong, Biak, Manokwari, Nabire dan lain sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke dong. Iya. Iya. Bahkan di luar mancanegara karena beliau dulu berceramah sampai ke luar negara. Di luar dari mancanegara. Ya, sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam. Akhirnya saya melihat santri-santri ini banyak yang menghafal Al-Qur'an. Dan juga menghafalkan dakwah-dakwah. Iya. Waktu saya masih ingat dakwah yang dihafalkan itu adalah pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Iya. Saya melihat mereka berbicara sendiri. Ini siapa yang dibicarai? Oh, ternyata saya baru paham, ternyata itu dakwah, ceramah. Akhirnya sering ikut sama orang tua, sama bapak, penceramah juga. Saya sering melihat, oh ternyata orang berceramah itu pertama dapat pahala, kedua ada amplopnya. Iya betul. Yang paling penting isinya apa? Iya. Dari situ saya mulai berkiprah di dalam dunia dakwah dengan cara
saya paksa orang tua untuk ajarkan saya berceramah. Iya. Padahal waktu itu saya belum tahu membaca karena belum masuk sekolah. Jadi akhirnya saya menunggu karena orang tua mengatakan nanti pintar membaca nak baru kau bisa ceramah. Iya. Akhirnya dengan keadaan seperti itu saya ingin belajar berceramah, akhirnya saya belajar membaca. Begitu tahu membaca, saya tagih kembali orang tua. Sekarang ajarkan saya ceramah. Karena sudah pintar membaca. Iya, sudah pintar betul membaca. sekali, Ustaz. Dan akhirnya saya diberikan satu konsep dan konsep itulah yang saya hafal. Konsep itu saya ulang-ulangi dan saya berani nanti berceramah di kelas 2 SD. Pas naik kelas 2 SD, penaikan kelas, saya disuruh maju sama bu guru ceramah. Berceramah di hadapan teman-teman. Iya, di hadapan teman-teman dengan orang tua siswa. Berarti itu awal mula pertama Ustadz berceramah di depan orang banyak. Di depan orang banyak pada saat kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD. Berarti penaikan kelas itu. Umur 28 tahun Ustadz ya. Umur 8 tahun. 8 tahun. Pas penaikan kelas saya mulai di situ. Lalu selanjutnya setiap acara-acara 17 Agustusan, acara-acara lain yang acara-acara festival ditampilkan dulu anak-anak yang berceramah. Kan pada saat itu di kampung kami itu tidak ada penceramah yang kecil. Iya. Tidak ada penceramah dari cilik, penceramah bocah tidak ada. Semuanya kalangan umur-umur senior Ustadz ya. Iya, bahkan di saat orang tua saya berceramah, setelah ceramah di BAM BRI Polewali Mamasa pada saat itu, BRI cabang, saya tarik bajunya itu. Baju Bapak. Iya, sementara ceramah itu baju safarinya saya tarik terus. Iya. Artinya kasih Kak waktu berceramah juga. Dan akhirnya saya sudah pandai berceramah, sudah berani di depan umum, semuanya sudah menyampaikan bahwa anaknya Pak Ustadz Nur Samsi hebat bisa berceramah. Iya, betul. Nah, di situ mendorong saya sampai umur kelas 4, nanti kelas 5 itu sudah mulai puber ya. Mulai gaul-gaul sedikit ya. Tidak sama sekarang yang bilang ada karya ya. Iya, dan memang seperti itu ya, kita harus istilahnya ya, kita harus belajar dari awal. Ya, kita harus membiasakan diri untuk berbicara depan orang banyak karena orang Bugis mengatakan agak istilahnya rogi ya, ala bisa karena biasa. Ya, agak bahasa gini Ustaz. Wansif Ya, ala bisa karena biasa. Ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan bisa melakukannya seperti itu. Iya. Kemudian Ustadz ini dari umur 8 tahun tadi ya. Sekarang umurnya sudah berapa Ustadz? Umur 34. 34. Berarti sudah 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, luar biasa. Dan Ustadz pertanyaan selanjutnya ya. 26 kan. Suka dukanya selama jadi pendakwa Ustadz? Iya. Sukanya dulu. Sukanya baik. Iya. Kita dihargai oleh umat. Iya. Ya, banyak sekali. Sukanya sangat luar biasa, berkah dari yang kita dapatkan selama ini, bersusah-susah sampai kita sekolah harus berpesantren hingga berapa tahunan. Iya, betul sekali. Sampai kita makan batu ya. Cuci di air yang keruh. Itu semua itu Ustadz sudah. pernah ya makan batu? Iya. Maksudnya di nasi ini kan banyak pasir-pasirnya, batu-batunya. Gitu ya. Batu itu maksudnya. Iya. Dan akhirnya kalau diceritakan lagi kembali ya, mungkin itulah sukanya ada di situ. Sukanya banyak teman, banyak kampung bisa kita datangi, keliling daerah. Malah lagi nih pesawat Ustadz ya. Iya, pokoknya dijamin semua, ditanggung. Ditanggung artinya semua. Nyawa tidak ditanggung lah. Iya. Ini sukanya Ustadz ya. Ketika kalau kita berbicara tentang dukanya di dunia perdakwahan, kira-kira ada nggak Ustadz? Iya, ada. Iya. Bahkan saya pernah ditarik turun dari mimbar. Karena ada yang tidak sepaham dengan apa yang saya bahas. Dari situ saya belajar besar bahwa tidak selamanya apa yang saya harus bahas ini sesuai dengan keinginan saya dalam mengucapkan. Sampai saya ditarik turun. Ustaz tidak boleh ceramah lagi, turun dari mimbar. Tapi saya bertahan dengan tersenyum. Akhirnya saya ditarik dengan tangan ditarik. Saya hanya bisa tersenyum. Meskipun dalam hati ini mulai menangis. Ternyata susah juga jadi penceramah di saat kita mulai diuji oleh Allah dalam berceramah, berdakwah. Dan dari situ saya harus belajar bahwa kita masuki kandang orang, kita harus menggunakan pakaiannya dan mengetahui dulu apa yang ada di dalam kandang tersebut. Iya. Kalau ular masuk ke kandang buaya, ular ini pasti akan dimakan. Iya, betul. Tapi kalau ular ini berpakaian seperti buaya, maka buaya tidak tahu bahwa ini ular. Belum pernah saya lihat Ustaz. Ular berpakaian seperti buaya. Makanya itu sulitnya ya. Akhirnya kita berupaya belajar dengan bahasa mereka. Belajar dengan keinginan mereka, paham mereka. Bahkan setiap saya kalau imam subuh itu yang tantangan berat di situ.
kita biasa mau tolak, tetap mendorong. Iya. Ustadz maju silahkan. Kalau mulai dari bacaan saya mau diuji, tidak apa-apa karena saya sudah belajar banyak juga. Saya didorong, saya balik belakang kembali. Saya tanyakan, di sini kunut atau tidak? Iya. Kalau dia bilang kunut, saya lanjut. Kalau bilang tidak kunut, tetap lanjut. Yang penting kita tidak baca bismillah dengan keras ya, karena dia tidak kunut. Jadi itu suka dukanya memang sangat luar biasa. Bukan cuma diusir, bukan cuma dibawa turun. Waktu saya masih jadi jamaah tablik itu bahkan diusir. Oh, Ustadz pernah juga ya? Iya, jamaah tablik kita bersama dengan teman-teman jamaah di Polewali Mandar itu. Saya pernah keluar 3 hari. Sampai waktu saya di Makassar keluarnya bukan 3 hari, 40 hari, 1 bulan. Nah, di kampung orang lain itu sudah semua. Bahkan kita diusir, dihardik, dicarikan masalah. Dan memang itulah dunia dakwah. Kita tetap harus sabar, kuat. Satu momen yang mungkin yang sangat menantang bagi kita di saat orang menolak dakwah kita. Betul sekali. Sama seperti yang terjadi tadi Ustadz ya, Iya. dipaksa turun dari mimbar, Dipaksa meskipun turun. sebenarnya kita tertawa, tapi sebenarnya di dalam hati kita luar biasa. Luar biasa. Ini ada bahasa Bugis yang sudah mengatakan seperti ini. Situngan na tulimita mak tu macawah, Iya. tapi mapedika. Iya, iya. Itulah yang terjadi pada saat itu. Iya, Ustadz. betul, Iya, betul, Masya betul. Wajah Allah. tersenyum di balik hati yang sangat Betul menangis. sekali. Mapedi nyawa tuh. Luar biasa perjalanannya Ustadz Masya ya. Allah. Tetapi kalau dilihat dengan penderitaan kita sekarang itu tidak ada seberapanya dibanding dengan perjuangan Oh ya, Rasulullah perjuangan kemarin. Rasulullah. Iya. Diancam dengan ujung panah, ujung pedang, Bahkan nyawa dilempar terancam. batu dan lain Iya. sebagainya ya. Ketika baginda Rasulullah menjatuhkan darah dari pelipisnya, itu diakibatkan lemparan orang-orang yang tidak paham dengan agama kita yang sebelumnya, dan itu semua berbuah yang baik. Betul sekali Ustadz ya. Karena proses tidak pernah berkhianat pada hasil. Iya. Intinya berproses lah. Iya, berproses lah. Ya. Berproses lah. Ya, betul sekali Ustaz. Kemudian selanjutnya Ustaz, kita kan Ustaz sudah menyampaikan suka dukanya dalam dunia dakwah. Kira-kira yang paling ditunggu penggemarnya Ustaz nih, momen yang paling lucu selama Ustaz berdakwah, ada nggak? Iya, momen yang paling lucu waktu saya bahas masalah ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Tidak tahu itu ibu-ibu. Dialah yang kuasa dengan segala ucapannya. Pokoknya di jalan saja nak kuasa jalanan. Iya. Wisir kiri, belok kanan. Betul sekali. Dimarahi tambah kencang Betul suaranya. sekali. Iya, Pokoknya komanton salah, di mana mu simpan matamu, bukan jalanan nu liaki. Saya nu cini-ciniki. Siapa tuh mau lihat kok? Ya. Tapi Ustadz yang paling sukanya sebenarnya berceramah di apakah di hadapan para remaja-remaja, ibu-ibu, bapak-bapak atau Ya, saya fleksibel. Dimanapun itu, mau berceramah di hadapan anak TK, di hadapan anak SD, di hadapan anak muda, di hadapan orang tua. Kita bagaimana caranya tetap menstabilkan sesuai dengan kondisi. Betul sekali. Sesuai Artinya dengan- Ustadz ketika kita berhadapan dengan anak-anak, maka kita harus juga berperilaku seperti Iya. anak. Ya, seperti itu. Gerakan yang penuh, yang vulgar sampai membuat mereka bisa menarik pandangannya semua itu harus dilakukan semua demi mereka. Demi mereka. Nah, Betul sekali. kita ini harus memiliki karakter yang seperti mereka di saat kita mengajar ke mereka. Ketika kita menghadapi umur-umur yang senior, jangan ditakutkan dengan hal-hal kematian ya. Ya, tapi diberikan motivasi, senantiasa berjuang, bahwa kita harus lebih banyak lagi memberikan kesan yang baik dalam kehidupan, meninggalkan sesuatu yang bisa ditinggalkan ini, yang bisa berkembang ke depan. Iya betul. Baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, masih bersama saya Kram Benu dan tentunya Ustadz yang Farid Milenial. Farid Milenial yang sudah viral juga sekarang Ustadz ya. Ya, terhits Masya Allah. terkece debur Indonesia. Woi, ada kah? Tadi kita sudah mendengar tentang suka dukanya selama jadi pendakwah, momen yang paling berkesan, dukanya yang paling berkesan, sukanya yang paling berkesan, bahkan hal-hal yang menarik juga disampaikan kepada Ustaz. Dan ini Ustaz, terakhir kira-kira harapannya ke depan untuk seluruh masyarakat umum itu seperti apa Ustaz? Ya, harapan saya ke depan adalah berdakwalah tanpa batas, sesuai dengan Fast Media, maju cepat tanpa batas. Masya Allah. Ya, berdakwalah tanpa batas, siapapun mereka, datanglah untuk berdakwah. Adapun rasa ketakutan itu tentu ada, Iya. tapi kita harus lewati dengan penuh senyuman, penuh kesabaran, karena pasti Allah akan menguji kita. Betul sekali. Pasti Allah menguji kita dengan cara seperti apapun itu, Sesuai dengan kemampuan kita. sesuai dengan Ustaz, ya. kemampuan Iya, kita. betul sekali. Makanya harapan saya kepada seluruh anak muda,
Kalian yang ingin betul belajar dan untuk berdakwah di jalan Allah, ayo mari kita sama-sama berdakwah. Berdakwah, ikhlas adalah ruhnya dakwah. Itu slogan daripada KPK, komunitas pendakwah keren. Nah, jadi biasakan banyak sekali. Nanti dia mau berdakwah kalau ada amplopnya. Meskipun tidak ada, kau datang saja ke sana dakwah karena Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Betul sekali. Pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi mungkin saat ini belum. Suatu saat ke depan nanti Allah akan kasih. Allah akan kasih. Betul sekali. Ini harapan Ustadz ke depan. Kira-kira Ustadz bisa nggak memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak milenial yang sekarang gemar main game-game itu loh? Iya, itulah salah satu cara untuk saya dekati mereka dengan cara menggunakan gaya bahasanya. Betul sekali, Ustaz. Menggunakan kesehariannya. Artinya kita harus memahami keseharian. Jangan kita mendidik anak kita seperti di masa kita yang lalu, tapi didiklah dia pada masanya sekarang ini. Nah, itu kalimat yang pernah saya dengar dan sampai ini saya gunakan hal seperti itu untuk mendidik mereka ini kaula muda dengan masanya saat ini. Saya tidak didik mereka dengan cara membaca Al-Quran harus pakai lidih. Betul. Beda dengan samanya. Oh, sekarang zaman tunjuk, Pak. Jempol sekarang, jari semua ini tertuju pada jari. Sekali klik langsung jadi. Jadi saya mendidik mereka dengan cara mendekati, mengenali bahasanya, mengenali apa kesehariannya. Itulah saya gunakan cara itu. Dengan cara itu saya bisa bertatap muka dengan mereka, saling akrab dan saling mendekat. Akhirnya ketika mereka sudah mendekat kepada saya dan sudah menjadikan saya sebagai sahabatnya, apapun yang kita akan sampaikan akan diterima. Betul, meskipun hanya sedikit. Masya Allah. Ya. Daripada kita ceramah langsung dia lompat, datang malaikat pencabut nyawa, kan tidak enak. Lebih baik kita masuki dunianya, kita pakai bahasanya, meskipun, tapi bahasa ini sebenarnya tidak bisa dipindahkan ke orang tua, karena orang tua pasti mengatakan kayak kurang ajar bahasanya. Bukan kurang ajar, tapi ini kan bahasa-bahasa gaul. Apalagi kemarin yang pas saya buat yang kedua itu tambah viral lagi. Ya. Padahal intinya saya sudah mau mengajak dia untuk berpikir logis. Artinya silahkan main. Tapi jangan kau jual hasilnya. Ketika kau dapat big win, mega win, atau super win, dapat jackpot di 20 docai, dapat jackpot di Papapa, dapat jackpot di Pay Dragon. Begitu dia dapat jackpot sampai 45, muncul semua kakek-kakek. Muncul semua raja pangeran muda. Langsung 90B. Lalu dia jual 1B 60 atau 50 ribu biar paling murah. Kalau 30 ribu 1B paling murah. Biar kau jual 30 ribu 1B. Nah kalau kau makan hasilnya itulah hasilnya haram. Karena hasilnya itu judi. Makanya kalau kau menang, bagi-bagi dong. Adakah? Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Luar biasa sekali. Dan juga kepada pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan seputar nasihat-nasihat juga Ustadz perjalanan hidup Ustadz menjadi pendakwah saat sekarang ini, suka dukanya. Dan juga terakhir Ustadz, katanya ini ada apa ya? Ada seragam atau ini yang diperkenalkan? Ada? Boleh diambil? Ya. Jadi ini alhamdulillah sponsor kami adalah kaos tak dari Parepare. Makanya kalau mau pilih kaos yang lembut, bagus, pokoknya terhits, terkece dapur Indonesia, inilah. Kalau orang biasa mengatakan harta tahta wanita, harta tahta kaos tak. Oh iya, harta tahta kaos tak. Jadi terima kasih Om Rijal yang sudah membuatkan desainnya seperti ini, sangat luar biasa. Jadi ini dari kami, Ustadz ya? Ini untuk saya ya? Masya Allah. Mudah-mudahan tidak cukup ya. Oh, jadi ini bajunya Ustadz ya? Ini didesain langsung memang khusus untuk Ustadz. Didesain langsung untuk. Berarti di endorse Ustadz ya? Iya. Oke, berarti sebagai umpan baliknya Ustadz, saya juga ada kenang-kenangan dari Ustadz. Ini tidak seberapa sih, tapi ya bisalah disimpan di atas meja sebagai pengingat. Kalau misalnya sudah ada jadwalnya dilingkari lagi Ustadz tanggal sekian, tulis jadwalnya di sini sebagai pengingat. Ini dari Pas Media.
Alhamdulillah dapat 1 tahun. Iya, Tahun depan berubah lagi, alhamdulillah. Ya baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, mungkin pertemuan kita ini cukup Ustadz ya. Ya, tapi ini saya lihat PT Pas Tabikul Khairat, Oh, dua Pas Ustadz Nur Abika dengan PT Pas Tabikul Khairat. Karena kebetulan Pengaji Hamdani ada 2 travelnya. Oh iya iya iya. Maka hanya bagi 1 dong. Jadi kalian kalau mau melakukan perjalanan baik dalam negeri, di luar negeri, maka gunakanlah Fast Travel. Karena kalau kalian akan berangkat menggunakan jasa ekspedisi itu sangat berbahaya. Apalagi kalau dikirim menuju ke negaranya orang lain melakukan jasa ekspedisi JNE atau kantor pos, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita dikirimkan dengan cara dikirimkan doa. Amin ya rabbal Masya Allah, alamin. luar biasa. Baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada, cukup Ustadz ya. Dari tadi kita sudah permisi di hadapan pemirsa. Iya, mak busa nih mah mau busa ada bilu anu ke sini. Siap busanga kali Pak. Iya, dan tentunya saya Akram Benu undur diri dari Anda semua bersama dengan Alena Ustadz. Ya, Farid Milenial, Justin Bieber. Ya. Masya Allah dari belakang ya. Tadi Ustadz tambahan, Ustadz udah punya istri ya tadi? Ku lupa ya. Sudah lupa punya, tapi ya. baru 1. Ya, baru 1. Baru 1 berarti ada niat untuk menambah ya? Oh, tidak bisa. 1 lagi nasi setengah mati maki. Ya, apalagi kalau 2 di. Banyak sekali cicilannya. Kalau anu Ustadz, Wijah sudah berapa? Wija kan diteluh. Telu nih Wijah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berniat untuk nambah lagi. Sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Tapi kalau ada rezeki diberikan oleh Allah, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Betul Iya, sekali. karena yang pertama mirip Syahrini, yang kedua mirip Syaridong, Yang ketiga, Saribanong. apa sih bukan mirip Nutrisari? Yang lebih parah kalau Sari Laut. Ya, baik pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada. Permisi sih Ki. Iya, jadi kalau mau ditutup, tutup dengan sebuah pantun. Iya. Ya, buah naga, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sama tadi malam ya, Iya. ikan beronang, ikan cekalang. Iya. Itulah nama-nama ikan. Tania pantungnya roh. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah, dimaafkan lah. Ya, Dan karena tentunya kita kalau ini manusia ada biasa. kata yang benar itu semuanya datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. betul. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, lainnya itu kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa Pas Media dimanapun Anda berada. Kiranya dalam perbincangan kami ini terdapat banyak kekurangan Dan banyak ada sekali kata-kata yang salah yang ada banyak sekali. Sudilah kiranya untuk kita mohon dimaafkan Ustaz. Betul, ya, betul. sekali. Mungkin bisa ditutup Ustaz. Ya, makanya saya tutup kalau ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan kembalikan ke toko lagi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi